Legenda Dewa dan Iblis. Alur cerita, terbunuh oleh Sage Emperor dan terlahir kembali. Sebagai dirinya sendiri ketika berusia 13 tahun. Nili diberi kesempatan kedua dalam hidupnya. Sebuah kesempatan kedua untuk mengubah segalanya. Menyelamatkan orang-orang yang disayanginya dan kota yang ia cintai. Sekali lagi dia akan bertempur dengan Sage Emperor untuk membalas kematiannya. Nili memulai kehidupannya lagi dari awal. Disertai dengan pengetahuan luas yang ia dapatkan dalam kehidupan sebelumnya. Meskipun ia mulai dari yang terlemah, tanpa diragukan lagi. Ia akan menaiki tangga menuju yang terkuat. Dengan berbekal teknik pengembangan ilmu bela diri yang terkuat. Menggunakan Demon Spirit terkuat, dia akan mencapai puncak seni bela diri. Permusuhan dari masa lalu akan diselesaikan di kehidupan yang baru. Karena aku kembali, maka dalam kehidupan ini, aku akan menjadi raja bagi para dewa yang mendominasi segalanya. Biarkan segala sesuatu menjadi gemetar di bawah kakiku. Bab 1. Kelahiran baru. Di Gunung Set Ancestral, sinar matahari bersinar melewati celah antara pergunungan. Menuju lembah yang dalam, di sisi bukit bersebelahan dengan lembah. Beberapa salju masih tersisa, meskipun sekarang sudah awal musim panas. Salju tersebut belum mencair, udara dingin di sini terasa sangat panjang. Raungan dari binatang buas sesekali terdengar. Di atas permukaan lembah, berdirilah sebuah kota yang megah. Dunia di luar Gunung Set Ancestral telah dikuasai oleh para monster. Penduduk yang tinggal di daerah pegunungan sudah beratus-ratus tahun lamanya. Tidak pernah sekalipun berhubungan dengan dunia luar. Para penduduk kota masih meragukan. Situasi di dunia luar telah dicatat bahwa pada periode umat manusia yang paling berjaya, di mana saat mereka memiliki ribuan pejuang peringkat legend dan demon spiritualis, manusia telah mendirikan banyak kekaisaran di benua yang luas. Namun sekarang kekaisaran tersebut telah musnah. Berkat lokasi geografi yang tersembunyi, kota tersebut mampu bertahan dalam masa kekelaman. Mereka sesekali menghadapi serangan yang kuat dari binatang buas Snowwind dalam Gunung Set Ancestral. Namun bagaimanapun juga, setelah melalui berbagai konflik yang menghancurkan, kota itu dibangun kembali lagi dan lagi. Dinding-dinding beraneka ragam ini adalah monumen yang gigih. Kota ini disebut Glory City. Dan kota ini adalah simbol harapan bagi umat manusia. Institute Holy Orchid, kelas Fighter. Apprentice, lebih dari 30 siswa sedang duduk dan menunggu untuk mendengarkan guru. Perempuan yang sedang membagikan pengetahuannya. Para siswa adalah sekelompok Fighter Apprentice. Mereka adalah murid-murid Institut Holy Orchid dari Glory City. Saya mendengar bahwa guru baru, Sensiu, adalah salah satu dari demon spiritualis peringkat silver bintang 3 milik keluarga Secret Family. Beberapa siswa mendiskusikan hal ini. Di antara mereka secara diam-diam, perhatian para siswa terfokus pada guru tersebut. Dia memiliki sosok yang tinggi, mengenalkan gaun lavender yang membungkus erat tubuhnya, memberi penekanan pada dadanya yang gagah. Dia memiliki sepasang kaki ramping, putih, dan memakai makeup indah, yang membuatnya terlihat cantik dan elegan. Matanya penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Secret Family adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Glory City. Dia adalah keturunan bangsawan, dan demon spiritualis peringkat silver bintang 3. Wajar saja dia penuh dengan kesombongan. Sebagai demon spiritualis peringkat silver bintang 3, dia biasanya tidak akan datang ke sini untuk mengajar. Dia hanya setuju karena keponakannya berada di kelas ini. Demon spiritualis and pejuang memiliki 5 peringkat yang berbeda, yaitu bronze, silver, gold, black gold dan legend. Setiap peringkat kemudian dibagi menjadi 5 tingkatan. Dari bintang 1 hingga bintang 5, seorang demon spiritualis memiliki peringkat di atas pejuang. Kami adalah orang-orang terhormat. Seorang demon spiritualis dapat membentuk alam jiwa di dalam dantian mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan iblis yang tertangkap ke alam jiwa mereka. Dan kemudian bergabung dengan iblis tersebut dalam pertempuran. Ini memungkinkan mereka untuk memiliki kekuatan yang tak tertandingi, yang jauh di atas kekuatan yang dapat disaingi oleh para pejuang. Sensiu mengangkat dagunya dan berbicara dengan arogan. Sama sepertiku, iblisku adalah Scarlet Flame Fox. Tiba-tiba, wajah dan tangan Sensiu mengalami perubahan drastis. Bentuk wajahnya menjadi lebih tajam. Gigi dan kukunya juga menjadi lebih tajam. Dan terakhir, ekor berwarna merah menyala muncul dari belakangnya. Setelah bergabung dengan iblis, aku dapat mengendalikan kekuatannya, sekaligus mendapatkan kemampuan tipe api. Di antara para iblis, Scarlet Flame Fox adalah monster peringkat Gold. Ini berarti bahwa level tertinggi yang bisa aku capai adalah demon spiritualis peringkat Gold. Tentu saja, setelah menjadi demon spiritualis peringkat Gold,
Aku bisa menggantinya dengan iblis yang lebih kuat. Ketika mengajar, kebanggaan di wajah Shen Xiu semakin terlihat. Kata-kata Shen Xiu menyebabkan sekelompok siswa merasa takjub. Gold Rank Demon Spiritualis adalah eksistensi di luar jangkauan mereka. Ketika Shen Xiu terus mengajar di atas panggung, Nili duduk di barisan belakang. Pikirannya kosong dan arwahnya melayang-layang. Setelah beberapa saat, Nili perlahan membuka matanya. Dia bingung dengan adegan di depannya. Di mana aku? Nili bertanya pada dirinya sendiri. Dia benar-benar terkejut ketika dia menyadari bahwa tangannya menjadi lebih kecil, dan kulitnya menjadi lebih lembut. Shen Xiu berada di panggung, berbicara tanpa henti. Nili ingat dengan jelas bahwa ini adalah tahun di mana dia bergabung dengan institut tersebut. Pengajarnya adalah seorang demon spiritualis peringkat silver bintang 3, yang sangat arogan. Karena alasan itulah, terkadang Nili tidak mau belajar. Saya benar-benar dilahirkan kembali. Nili sangat terkejut. La teringat dikelilingi dan diserang oleh Kaisar Sage. Dan 6 binatang buas peringkat dewa dan meninggal dalam pertempuran. Sepertinya jiwanya terlahir kembali ke saat dia berumur 13 tahun. Nili melihat ke samping. Dan melihat wajah yang dikenalnya. Lu Piao dan Du Ze. Saudara-saudara yang telah berbagi kehidupan. Dan kematian dengan dia masih hidup. Kecuali penampilan mereka masih sangat kekanakan. Nili melihat ke arah kiri. Beberapa meter darinya, wajah cantik tanpa celah masuk ke penglihatannya. Namanya Ye Ziyun. Meskipun penampilannya baru berusia 13-14 tahun, dia sudah tampak ramping dan anggun dengan rambut berwarna ungu yang jatuh ke pinggangnya. Dia memiliki alis melengkung, dan pancaran cerdas terlihat di matanya. Setiap kali dia tersenyum, dia akan memiliki lesung pipit yang dalam. Meskipun dia tampak kekanak-kanakan, Nili tahu bahwa ketika dia tumbuh sedikit lebih dewasa, dia akan sangat cantik dan mempesona. Dia mengenakan gaun sutra putih yang memberinya semacam keanggunan, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili memiliki kasih sayang yang mendalam untuknya. Sejak ia masih remaja, dia belum mati. Nili sangat gembira sampai-sampai dia hampir tersedak. Sebenarnya saya kembali ke masa lalu. Apakah ini nyata, bukan mimpi? Nili bertanya pada dirinya sendiri lalu ia mencubit dirinya sendiri. Rasa sakit yang jelas mengatakan kepadanya bahwa ini bukan mimpi. Tiba-tiba sesuatu tersirat dalam pikirannya. Buku Temporal Demon Spirit. Ini pasti buku Temporal Demon Spirit. Nili menunduk dan segera mencarinya. Tetapi tidak bisa menemukan buku Temporal Demon Spirit. Nili tidak percaya bahwa ia telah lahir kembali. Fenomena misterius yang terjadi padanya, seharusnya tidak ada hubungannya dengan buku misterius Temporal Demon Spirit. Tidak ada yang mengenali pencipta buku Temporal Demon Spirit. Itu adalah buku yang sangat misterius yang Nili selalu simpan dengannya. Dia ingat dengan jelas, ketika dia melawan Kaisar Sage dan 6 monster buas peringkat dewa, darahnya telah benar-benar menutupi buku itu. Itu pastilah buku Temporal Demon Spirit, yang membawanya kembali ke saat dia baru berumur 13 tahun. Dia ingat ketika Glory City berada di bawah serangan binatang-binatang buas Snowwind. Wali Glory City, Tuan Yemo, yang merupakan demon spiritual peringkat Legends, meninggal dalam pertempuran dengan binatang buas bersama ratusan ribu orang lainnya. Hanya beberapa ribu orang yang selamat, dan melarikan diri ke padang pasir, di sebelah timur pegunungan Set Ancestral. Selama masa pelarian, para orang yang berhasil selamat meninggal satu persatu di padang pasir. Suatu hari, mereka dikelilingi oleh binatang buas di padang pasir. Malam itu, Nili dan Ye Ziyun saling menenangkan jiwa mereka satu sama lain. Malam itu, Nili akhirnya memeluk Dewi hatinya dengan lengannya. Di bawah langit malam, sinar bulan silver menjadi tirai kabur. Fisik indah Ye Ziyun, dengan kulitnya yang sebening kristal, yang tampak seperti dia dibentuk dari patung batu giok. Mereka saling berpelukan dengan penuh hasrat yang dalam. Jika bukan karena kehancuran, Glory City, dan pelarian yang mengerikan, dia tidak akan pernah mendapatkan Ye Ziyun. Dia sama sekali tidak memiliki bakat, dan berasal dari keluarga yang rendah. Setelah malam itu, mereka bertemu sekelompok hewan buas lainnya. Dan untuk melindungi Nili, Ye Ziyun mati oleh tangan salah satu binatang buas. Nili tidak pernah bisa melupakan momen itu. Setelah ia mengalami serangan yang mengancam nyawa, Nili selamat dan berjalan keluar dari gurun tanpa akhir. Meskipun bakatnya rendah, naluri kelangsungan hidupnya memungkinkan Nili untuk melakukan perjalanan di sepanjang benua ilahi.
Dia menemukan banyak orang yang melawan binatang buas itu. La juga menemukan banyak hal misterius. Dan tentu saja buku temporal Demon Spirit. Jika bukan karena buku itu, Nili tidak akan bisa kembali. Buku temporal Demon Spirit yang misterius itu benar-benar membawanya kembali melalui waktu. Dia dibawa kembali ke waktu sebelum kehancuran Glory City, sebelum orang tuanya, keluarga dan saudara laki-lakinya tewas dalam pertempuran. Sebelum kematian Ye Ziyun saat pelarian. Karena saya sudah kembali, surga telah memberi saya sebuah kesempatan lagi. Aku tidak akan membiarkan kehancuran Glory City terjadi lagi. Nilai berkata dengan suara pelan. Mengertakkan giginya, dia membulatkan tekadnya. Dia samar-samar ingat bahwa dia seharusnya baru saja mendaftar ke institut tahun ini. Dan dia seharusnya berusia 13 tahun. Nili ingin tertawa bahagia. Aku kembali, betapa menyenangkannya. Sage Emperor, lain kali saat kita bertemu, aku akan membantaimu, dan membalaskan hidupku yang sebelumnya. Jika bukan karena kehancuran Glory City, dia dan Ye Ziyun akan berasal dari dua dunia yang berbeda. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersama. Ye Ziyun adalah putri dari pemimpin Glory City. Belum lagi kakeknya adalah demon spiritualis peringkat Legends Yemo. Sementara Nili berasal dari keluarga yang tidak berdaya dan rendah. Keduanya, saat berada di tengah-tengah pelarian, merasakan perasaan yang mendalam terhadap satu sama lain. Ketika Ye Ziyun memasuki sekolah, tidak ada seorang pun di kelas yang tahu identitasnya. Nili baru mengetahui tentang identitasnya nanti. Dalam Glory City, ada 3 keluarga besar, keluarga Divine, keluarga Secret, dan keluarga Snowwind. Mereka mewakili kekuatan tertinggi Glory City. Puncak dari keluarga bangsawan, pemimpin kota biasanya dipilih dari salah satu dari 3 keluarga ini. Setelah 3 keluarga besar, adalah 7 keluarga bangsawan, dan setelah mereka adalah 12 keluarga aristokrat. Nili termasuk dalam keluarga Heavenly Mark, yang berdiri di tempat terakhir keluarga aristokrat. Meskipun mereka memiliki status yang kecil, ada perbedaan status astronomi jika dibandingkan dengan 3 keluarga besar, dan 7 keluarga bangsawan lainnya. Dengan latar belakang Nili, untuk dapat bersama dengan Ye Ziyun adalah hal yang tidak mungkin. Tapi, dengan ketegasan yang melintas di mata Nili, sejak ia dilahirkan kembali, apakah semua ini masih menjadi masalah? Meskipun fondasinya saat ini buruk, dengan pengetahuan yang luas dari kehidupan sebelumnya, meningkatkan bakatnya bukanlah hal yang mustahil. Nili, apa yang kamu senyumi? Lu Piao bertanya, tampak bingung pada Nili. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah gila, karena dia terkikik sendiri selama beberapa waktu, dan bahkan menatap Ye Ziyun dengan tatapan mesum. Hanya bahagia, saya senang melihatmu, saudaraku yang baik, Nili berkata sambil dengan penuh semangat memeluk Lu Piao. Itu kebiasaan dari kehidupan sebelumnya. Setelah dipeluk dengan konyol oleh Nili, Lu Piao bergumam dengan kesal, "Oi, Nili, siapa yang kamu maksud saudara yang baik? Kamu gay, cepat, lepaskan aku." Lu Piao berjuang melepaskan pelukan Nili. Mereka baru saja mulai sekolah belum lama ini. Mereka hanya berkenalan hanya beberapa hari. Mereka tidak cukup dekat untuk tingkat keintiman itu. Nili tidak melonggarkan pelukannya. Dia menatap Lu Piao dengan serius dan tertawa kecil. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Di dalam hatiku, kamu selalu menjadi saudaraku baik. Nili tidak dapat memberitahu Lu Piao tentang petualangan hidup dan mati dari kehidupan sebelumnya. Melihat tatapan Nili, Lu Piao tercengang dan hanya bisa mengatakan, "Dasar aneh." Namun, tidak peduli apa, kata-kata Nili yang diucapkan sebelumnya membuatnya merasa tersentuh. Lu Piao memandang Nilai dan berkata, "Aku tahu kamu adalah salah satu bangsawan di Glory City. Tetapi biarkan aku memperingatkanmu, jangan berpikir apa-apa tentang gadis itu. Identitasnya sangat misterius. Saya mendengar bahwa kepala sekolah secara pribadi mengatur asramanya ketika dia bergabung dengan institut." Nili menyeringai. Lu Piao masih tidak tahu identitas Ye Ziyun yang sudah dia ketahui. "Dia adalah wanitaku," Nili menyatakan. Melihat gadis cantik berambut panjang yang tidak jauh dari situ, hatinya sangat tegas saat memikirkan gairah malam itu. Nili tidak bisa menahan perasaan panas di dalam hatinya. Nili tiba-tiba teringat. Dia dan Ye Ziyun baru berusia 13 tahun. "Ziyun, kapan kamu akan tumbuh menjadi wanita cantik yang mempesona? Aku akan melindungimu dan kita akan tumbuh bersama." Tidak jauh, Ye Ziyun merasakan sesuatu. Dia menoleh dan memandang ke arah Nili.
Dia dengan lembut mengerutkan alisnya, dan berpikir bahwa Nili adalah bangsawan yang suka bermain-main. Sejak awal kelas, Nili tanpa ragu menatapnya. Jika dia berani memprovokasi Ye Ziyun tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ye Ziyun tidak ingin menggunakan statusnya untuk berteman, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan tunduk pada penghinaan akan penindasan. Bersambung.